Luhot Akadongan Saluhutna. Amang inang yang terkasih dan saudara-saudariku sekalian, selamat hari Rabu tanggal 4 Desember 2024. Semoga amang inang dan saudara-saudara terkasih jemaat Tuhan semua di dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini Engkau memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh bangun dan memasuki hari ini dalam kondisi baik. Sebentar Tuhan, sebelum kami menjalani hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami agar kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis pada Lukas 2 ayat 25. Lukas 2 ayat 25 saya akan bacakan bagi kita. Mari amang inang dan saudara-saudari sekalian mengikuti di dalam hati masing-masing. Beginilah firman Tuhan Allah. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Sekali lagi, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Demikianlah firman Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku. Jemaat yang terkasih, tidak akan ada seorang Yahudi yang tidak memandang bahwa bangsanya merupakan umat yang dipilih Tuhan. Tetapi bagi mereka pun, amang inang serta saudara-saudariku, menjadi jelas bahwa secara manusiawi bangsanya tidak akan pernah mencapai keagungan duniawi yang tinggi. Meski mereka yakin bahwa mereka sedari awal telah ditentukan sebagai umat yang terpilih. Sejak lama, para bangsa Yahudi berpendapat bahwa karena mereka adalah bangsa yang terpilih, maka pada suatu saat nanti mereka akan menguasai dunia dan menjadi tuan atas bangsa-bangsa. Untuk mewujudkan hal ini, tidak sedikit beberapa orang-orang atau dari bangsa Yahudi, mereka mempercayai bahwa akan muncul seorang keturunan Raja Daud. Yang lain percaya bahwa akan adanya pihak-pihak yang lain yang tertentu yang akan hadir bagi mereka. Tetapi yang lain lagi percaya bahwa Allah sendirilah yang akan campur tangan langsung untuk menolong, untuk memampukan bangsa Yahudi menjadi kelompok yang baik. Namun, amang inang serta saudara-saudari terkasihku, di antara beberapa kelompok tadi, ada juga kelompok orang-orang yang dikenal dengan yang senyap di negeri itu. Mereka tidak memimpikan kekerasan untuk bisa menjadi bangsa yang baik atau hebat di tengah-tengah dunia ini. Mereka juga tidak memerlukan kekuasaan. Mereka juga tidak memerlukan tentara dengan panji-panji yang megah. Mereka hanya percaya kepada doa yang tidak putus-putusnya dan menantikan dengan diam-diam sampai Tuhan datang di tengah-tengah dunia ini. Amang inang serta saudari-saudari yang terkasih, di antara orang-orang itu yang menanti-nantikan kehadiran Allah, yang menantikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini dengan tenang dan sabar, salah satu di antaranya adalah Simeon, di mana dia berdoa, dia beribadah, dan dia melakukan itu semua dengan kerendahan hati. Ia menantikan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini untuk menghiburkan umatnya. Allah telah berjanji kepada Simeon melalui Roh Kudus bahwa Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat raja yang diurapi oleh Allah itu. Pada ayat selanjutnya, kalau kita perhatikan pada Lukas 2 ini, kita bisa melihat bahwa pada saat Yesus
berjumpa dengan Simeon, Simeon melihat bahwa bayi Yesus adalah representasi dari raja itu. Dan oleh karena itu, dia menjadi bersukacita. Dan kini ia siap untuk kembali kepada Tuhan dengan damai, karena ia telah berjumpa dengan raja itu, dengan juru selamat itu, dengan yang ia tunggu selama ini. Amang Inang serta saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan hal ini ada beberapa poin penting yang boleh kita simak dan boleh kita ambil ke tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, bahwa adalah baik bagi kita untuk menjadi agen-agen perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Kita tentu sama-sama tahu, Amang Inang serta saudara-saudariku, bahwa di tengah-tengah dunia ini begitu maraknya, begitu masifnya kekerasan, kekuasaan, dan beberapa hal-hal penting atau beberapa hal-hal yang dilakukan di tengah-tengah dunia ini untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Kita bisa memperhatikan bahwa tidak sedikit peperangan belakangan ini, dewasa ini, yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, yang terjadi di daerah Timur Tengah, yang terjadi di daerah Rusia atau Ukraina. Kita menyadari bahwa dunia kita yang kita diami ini begitu marak dengan praktik-praktik kekerasan, praktik-praktik kekuasaan, praktik-praktik apapun supaya melegalkan dan bisa untuk mencapai apa yang diinginkan oleh manusia. Tetapi melalui firman pada hari ini kita diingatkan bahwa sebagai orang-orang percaya, bahwa sebagai orang-orang Kristen, bahwa sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, kita tidak demikian. Kita tidak begitu. Tetapi kita adalah agen-agen perubahan di tengah-tengah dunia ini. Agen-agen perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Salah satu ajaran Yesus yang paling penting yang boleh kita ingat, Amang Inang serta saudara-saudariku, adalah tertulis pada Matius 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sungguh, Amang Inang, apa yang diajarkan oleh Yesus ini dalam Matius tadi betul-betul menjadi penyegar di tengah-tengah kehidupan kita yang begitu masif dengan kekerasan. Oleh karena itu, poin pertama yang mau dilihat adalah marilah kita menjadi agen-agen pembawa kedamaian, pembawa perdamaian, mulai dari tengah-tengah keluarga kita, juga lingkungan kita yang lebih besar, sampai juga di tengah-tengah masyarakat kita. Poin kedua, Amang Inang serta saudari-saudariku, yang mau kita lihat adalah bahwa Yesuslah Raja dan Juru Selamat bagi kita. Sebagaimana dalam perjumpaan antara Simeon dengan bayi Yesus, di mana Simeon menyatakan bahwa Allah telah menyediakan keselamatan bagi bangsa-bangsa melalui kehadiran Yesus, demikian juga kita sebagai orang-orang percaya adalah baik bagi kita untuk mengimani bahwa Yesuslah Raja dan Juru Selamat kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Bukan kekuatan, bukan kekuasaan, bukan kekerasan, bukan jabatan kita, ataupun harta yang kita miliki. Tetapi yang menjadi Raja dan yang menjadi Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan Amang, kehidupan Inang, kehidupan saudara-saudariku, dan kehidupan saya, dan kehidupan setiap orang percaya adalah Yesus. Yesuslah yang merupakan Juru Selamat dan Raja bagi kita semua. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, hal ini menjadi sangat penting bagi kita, sebagaimana Simeon menyaksikan bahwa dalam perjumpaannya dengan bayi Yesus ia menemukan kedamaian, pun demikian dengan kita. Bagi kita yang percaya, di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menemukan kedamaian, maka kita akan menemukan ketenangan, maka kita akan menemukan sejahtera. Oleh karena itu, pada masa Advent kali ini, Amang Inang serta saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menantikan dan menyambut Yesus ke tengah-tengah dunia ini, ke tengah-tengah kehidupan kita sebagai Raja, sebagai Juru Selamat bagi kita. Dan dalam masa penyambutan ini, marilah kita menjadi agen-agen perdamaian di tengah-tengah dunia ini, agar orang-orang sekeliling kita pun menjadi semakin bersukacita dan bersyukur dan bersama-sama dengan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan, kedatangan Raja kita,
kedatangan juru selamat kita di tengah-tengah dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami telah mendengar firman-Mu yang mengajari kami bahwa Engkau adalah sungguh Raja dan Juru Selamat, bukan hanya bagi Simeon, bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kami, seluruh umat-Mu yang percaya bahwa Engkau Tuhan memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, memberikan sejahtera bagi setiap jemaat-Mu. Oleh karena itu berkati kami, sertai kami, dan tuntun kami Tuhan dalam menjalani kehidupan yang Kau berikan kepada kami sebagai anugerah ini. Khususnya pada hari ini kami jemaat-Mu akan beraktivitas pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024. Biarlah kami Tuhan dapat melakukan aktivitas dan kegiatan kami dengan baik. Bagi kami yang bekerja, Tuhan berkati, agar apa yang kami kerjakan dapat seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Bagi kami yang belajar, kiranya Tuhan juga yang berkati, agar kami Tuhan boleh memperoleh pengetahuan, kebijaksanaan, dan hikmat dari guru ataupun tenaga pengajar yang memberikan pengajaran kepada kami. Demikian juga bagi kehidupan kami satu hari ini, biarlah Tuhan yang menuntun kami, agar kami boleh berjalan di dalam terang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima dan dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memelihara kamu sekalian. Amin. Horas.